Letnan Komarudin adalah tentara kebanggaan Indonesia yang memiliki kemampuan di luar nalar. Mantan prajurit peta di Kalasan ini terkenal sebagai anti tahan peluru. Bahkan, saking saktinya, kekebalan Komarudin akan peluru, konon, bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Letnan Komarudin adalah seorang prajurit TNI yang legendaris karena kemampuannya yang luar biasa, dikenal kebal peluru dan suntikan. Dia adalah tentara kebanggaan Indonesia yang memiliki kemampuan di luar nalar. Komarudin menjadi terkenal ketika pasukannya berlindung di balik tubuhnya yang kebal peluru saat diberondong peluru oleh tentara Belanda. Keberanian dan kekebalan Komarudin membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan oleh banyak prajurit. Komarudin memiliki peran penting dalam serangan umum 1 Maret 1949. Meski terjadi kesalahan tanggal, di mana serangan dilakukan sehari lebih awal, keberanian Komarudin dan pasukannya dalam menyerang tangsi Belanda dipuji oleh Jenderal Sudirman. Setidaknya sehari setelah Komarudin menyerang, pada 1 Maret 1949, kota Yogyakarta bisa dikuasai. Meski hanya 6 jam, perebutan itu menjadi bukti bahwa TNI masih mampu melawan, dan Republik Indonesia masih ada. Kisah lupa tanggal itu, kemudian terus diingat dalam sejarah Indonesia, bahkan momen tersebut, menjadi latar kisah film kolosal era 90-an, bertajuk Janur Kuning. Dalam film tersebut, saat adegan serangan umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta, tanpa mengenal rasa takut tertembus peluru, Komarudin yang diperankan oleh aktor Amak Baljun itu, terus maju memburu serdadu-serdadu Belanda yang melakukan gerakan mundur seraya menembakkan senjata-senjata mereka ke arah gerilyawan TNI berbaret hitam tersebut. Awal tahun 1949, di daerah Plered, Bantul, selatan kota Yogyakarta, yang belum diduduki tentara Belanda, terdapat 2 pasukan bersenjata lengkap. Pertama, pasukan polisi pelajar pertempuran, atau P3, yang dipimpin Inspektur Johan Suparno, dan sebuah peleton dari Batalion Sarjono, yang dipimpin Letnan Komarudin. Kami memilih bergabung dengan Komarudin, yang sudah kami kenal sejak di Mangkang dan Srondol, Semarang, kata Sujono Hadiatmojo, dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan Jilid 4. Bersama Komarudin, Sujono dan kawan-kawan, pernah adu tembakan dengan tentara Belanda di desa Kanoman. Di akhir Februari 1949, Komarudin dan pasukannya berada di desa Jejeran. Sepanjang malam, Komarudin membahas peta untuk bersiap menyerang kota Yogyakarta pada siang bolong yang sudah direncanakan atasan mereka. Mereka memutuskan langsung bergerak menyerang dan tidak menginap terlebih dahulu di kota. Mereka pun lupa jika mereka harus tidur. Pagi hari itu, 1 hari penuh kami beristirahat, dan malamnya sekitar pukul 23 kami berangkat dari Jejeran menuju Mangkulayan, Ngasem, Patehan, Nagan, Purbayan. Anak buah sudah mendapat petunjuk masing-masing, apa yang harus dilakukan, kata Sujono. Pasukan Komarudin jelas menguasai medan. Raden Irawan Setiaji Pramudibyo, dalam Pelajar Pejuang, keterlibatanku di dalam Perang Kemerdekaan, menyebut banyak di antara anggota Laskar Komarudin, adalah warga, atau kerabat penduduk Jeron Beteng, dan para pemuda dari daerah selatan Yogyakarta. Begitu sirine pagi berbunyi, pasukan Komarudin bergerak menyerang kota. Suara tembakan tidak hanya mengagetkan tentara Belanda, tapi juga pasukan TNI.
Kami dikejutkan oleh bunyi ledakan dan tembakan yang cukup gencar. Mana pula tidak terkejut, sebab telah saya tetapkan serangan itu akan kita lakukan pada tanggal 1 Maret, pagi, pada waktu sirene akhir jam malam, kata Soeharto, dalam pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Buku Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, latar belakang dan pengaruhnya, menyebut Letnan Sugiono yang berkedudukan di dekat posisi peleton Komarudin, segera mengetahui dan menyelidiki insiden yang terjadi. Letnan Gidun dan Sersan Sugeng berhasil menemui Letnan Komarudin untuk memberitahu bahwa hari itu bukan tanggal 1 Maret 1949 yang menjadi hari penyerangan, tapi masih 28 Februari 1949. Komarudin dan pasukannya kaget. Mereka sudah bertempur sekitar 2 jam. Setelah sadar mereka menyerang di hari yang salah, mereka kemudian mundur. Sujono dan Komarudin lalu berpisah jalur mundur ke selatan kota, sebelum akhirnya mereka bertemu lagi di Pandes pada sore hari. Esoknya, pada hari yang sebenarnya, Komarudin dan pasukannya bergerak lagi. Serangan di tanggal yang salah dari pasukan Komarudin itu, tidak membuat pihak Belanda meningkatkan kekuatannya di Yogyakarta dengan lebih besar lagi. Setidaknya sehari setelah Komarudin menyerang, pada 1 Maret 1949, kota Yogyakarta bisa dikuasai. Meski hanya 6 jam, perebutan itu menjadi bukti bahwa TNI masih mampu melawan dan Republik Indonesia masih ada. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia. Perlawanan tentara dan rakyat yang bergelora di seluruh pelosok tanah air, di antaranya serangan umum 1 Maret, memperkuat diplomasi para politisi kita di meja perundingan. Kisah lupa tanggal itu kemudian terus diingat dalam sejarah Indonesia. Namun, petinggi tentara pada masa itu tidak menyalahkan Komarudin. Jenderal Sudirman dan Letnan Kolonel Soeharto, komandan brigade tempatnya bergabung, mendatanginya dalam sebuah apel, setelah masuknya kembali TNI ke Yogyakarta. "Engkau harimau Jogja," kata Sudirman kepada Komarudin. Di kalangan anak buahnya, mantan prajurit peta di Kalasan ini, terkenal sebagai anti tahan peluru. Bahkan saking saktinya, kekebalan Komarudin akan peluru, konon, bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Mundur! Berdiri di belakang saya! Rupanya, kesaktian Letnan Komarudin tidak muncul begitu saja. Sebagai pejuang pemberani, ia disebut-sebut masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Abdurrahman, yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Pelosok Kuning Minomartani Sleman, pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I. Letnan Komarudin dalam tepukan tangan Panglima Besar Sudirman. Kepada Letnan Komarudin, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas peristiwa 28 Februari 1949, yang membawa hikmah bagi serangan umum 1 Maret 1949. Ia pun diyakini merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang, pasukan Pangeran Diponegoro. Karena keturunan orang-orang sakti itulah, banyak dipercaya anggota pasukannya, ia kebal terhadap senjata apapun. Begitu populisnya nama Komarudin, hingga di wilayah Sleman, ada sebuah masjid yang disemati namanya, yakni Masjid Al-Komarudin. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari peta, Komarudin memang pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Banyak kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, selon, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Salah satu contoh, saat Panglima Besar Sudirman menasehati, mengkritik, sekaligus memuji serangan salah lihat kalendernya pada 28 Februari 1949, ia langsung terisak-isak menangis, sambil terbata-bata berujar, "Siap Panglima."
saya tak akan mengulanginya. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-acak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya, hingga pihak intelijen militer Belanda, atau Nevis, pernah menjadikannya buronan. Konon, penyerangan militer Belanda ke Dukuh Pelataran pada 24 Februari 1949 adalah salah satunya dalam rangka mencari dirinya, yang memang saat itu, ia sedang berada di dekat dukuh tersebut. Lantas, bagaimana nasib Komarudin seusai perang? Daud Sinjal, dalam laporan kepada Bangsa, Militer Akademi Jogja, menyebut Komarudin pernah dituduh oleh sebagian kalangan militer, bahwa dirinya terlibat dalam gerakan DITII. Menurut Priyanto, sangkaan itu muncul kala Kompi Komarudin pada tahun 1950-an, dikirim ke Malangbong Garut, untuk menumpas pemberontakan DITII, pimpinan Sekar Marijan Kartosuwirjo. Alih-alih berperang di Garut, Kompi Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITII. Rupanya, Komarudin merasa jengah berperang dengan para gerilyawan DITII, yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah di antaranya, ada juga yang pernah satu perguruan dengannya, saat belajar agama dan kanuragaan. Akibatnya Mbah Komar dan pasukannya, ditarik kembali ke Jogja, dan sesampainya di markasnya, langsung dipecat secara massal, ujar lelaki yang masih termasuk cucu dari Komarudin tersebut. Namun, dalam bukunya itu, Daud Sinjal pun menuliskan, ternyata setelah diselidiki tuduhan itu, sama sekali tidak benar. Nama Komarudin kemudian direhabilitasi. Namun sepertinya, upaya rehabilitasi tak otomatis membuat karir ketentaraannya menanjak. Dikisahkan beberapa saat setelah ia mendapat rehabilitasi, secara resmi Komarudin mundur dari ketentaraan. Usai tidak aktif di ketentaraan, pada 1960-an, Komarudin memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di kota gede, namanya terkenal sekaligus disegani sebagai preman berhati baik. Tempat tongkrongan favoritnya di samping pabrik susu SGM, ujar Priyanto, yang di saat muda sempat mengaku kerap ngobrol dengan mantan petarung, yang dalam kesehariannya doyan memakai topi koboi itu. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius, tiba-tiba menghilang dari kota gede. Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, lantas mencarinya hingga ke Jakarta, sekitar setahun kemudian. Di ibu kota itulah, Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil, yang terletak di tengah-tengah rawa, dan menghidupi kesehariannya, dengan bekerja sebagai seorang preman yang ditakuti, di wilayah Pasar Senen. Sejarawan Yogyakarta, Ki Herman Janutama, menduga keberadaan Komarudin di Jakarta, atas sepengetahuan Presiden Soeharto, yang merupakan mantan komandannya di Yogyakarta. Buktinya, saat tinggal di rawa yang terletak di Cempaka Putih itu, tiap bulan secara rutin, ia kerap mendapatkan jatah beras bagian untuk tentara, ujar lelaki yang kenal baik, dengan sebagian keluarga Komarudin itu. Karena dibujuk terus oleh sahabatnya Boyo, pada sekitar 1972, Komarudin akhirnya kembali ke kota gede. Tak lama sampai di kota tersebut, ia kemudian jatuh sakit, hingga mengalami koma. Komar kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat, milik Muhammadiyah. Dr. Barit, adalah nama salah seorang yang menanganinya. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dr. Barit mengeluhkan, ia tak bisa menyuntik Mbah Komar, karena kulitnya atos sekali, kenang Priyanto sambil terkekeh. Tahun 1972, Komarudin akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir, di PKU Kota Gede. Jasadnya kemudian dikebumikan secara militer, di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki, Yogyakarta. Kisah tentang Letnan Komarudin ini, masih meninggalkan sebuah misteri.
Komarudin yang diakini bernama asli Eli Yakim Teniwut oleh ahli warisnya, diakui memiliki makam di desa Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 3 Maret, DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara pernah melaksanakan deklarasi dukungan kepada Eli Yakim Teniwut untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Deklarasi dukungan dilakukan di depan rumah almarhum Komarudin di desa Ohoidertutu. Para anggota DPD KNPI Maluku Tenggara melaksanakan upacara penghormatan. Mereka juga menabur bunga di sebuah makam, yang diakini merupakan makam Letnan Komarudin. Peristiwa itu diikuti oleh Robi Teniwut, yang merupakan salah satu ponakan kandung Letnan Komarudin. Sementara dalam versi yang lain, menyebutkan jasad Komarudin dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.